Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan elaborasi pemahaman topik 6, perencanaan dan pengembangan kurikulum, modul implementasi pembelajaran dalam UPD. Saya Dewi Nur Alia Safita, PPG Prajabatan Gelombang 1 2024. Di sini saya akan mengkomparing hasil penjelasan dari kelompok 3, gabungan dari SMKN 4 Madiun dan SMN 1 Madiun dengan sebuah jurnal. Hasil perbandingan pembahasan final kelompok lain terhadap sumber literatur yang saya temukan terkait implementasi pembelajaran dalam UPD. Berikut artikel yang saya gunakan sebagai bahan perbandingan dengan judul peran model pembelajaran terbimbing dalam kemampuan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran dengan penulis Baldi Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2017. Definisi pembelajaran langsung. Kelompok 3 menyatakan bahwa pembelajaran langsung dikenal dengan sebagai direct interaction. Pembelajaran ini dapat membantu peserta didik memahami keterampilan dasar matematika secara prosedural, di mana guru memberikan penjelasan, demonstrasi, dan latihan yang struktur untuk memastikan peserta didik memahami konsep matematika secara bertahap. Nah, hal ini sama dengan sumber literatur yang saya ambil bahwasanya pembelajaran langsung adalah model pengajaran yang bersifat teacher center. Model ini ditunjukkan pula untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Kemudian dengan demikian kesimpulan yang saya peroleh di mana dalam pembelajaran langsung guru memegang peran sentral sebagai pengajar yang memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa. Model ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep secara langsung melalui interaksi aktif dengan materi pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep matematika secara bertahap dan mendapatkan keterampilan dasar secara prosedural. Selanjutnya saya akan mengkomparing tentang langkah-langkah pembelajaran terbimbing. Kelompok 3 menyatakan langkah-langkah pembelajaran terbimbing. Yang pertama, menyampaikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, memberikan kesempatan untuk berdiskusi, kemudian peserta didik menyampaikan hasil jawaban mereka, kemudian guru menyampaikan poin utama pada materi dan memperluas bahasan materi. Kemudian sama halnya dengan jurnal yang menjadi literatur saya bahwa langkah pembelajaran terbimbing berdasarkan jurnal melibatkan beberapa tahapan, tergantung pada konteksnya. Berikut ini adalah contoh langkah-langkah. Yang pertama, penetapan tujuan pembelajaran, di mana di sini memulai dengan menetapkan tujuan yang jelas dan terukur dalam pembelajaran. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat diukur untuk mengevaluasi pencapaian mereka. Kemudian yang kedua, pemilihan materi, di mana materi pembelajaran ini harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Materi ini bisa berupa teks, video, simulasi, atau sumber belajar lainnya. Kemudian yang ketiga, perencanaan kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahap ini, rencana kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan ini harus mencakup bahwasanya pengajaran langsung, diskusi, tugas mandiri, atau proyek yang kolaboratif. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penerapan strategi pembelajaran terbimbing. Nah, dalam strategi ini menerapkan bahwasanya strategi pembelajaran yang terbimbing sesuai dengan konteks pembelajaran ini meliputi pemberian petunjuk yang jelas, dukungan terhadap pemahaman konsep, dan penggunaan pertanyaan terbimbing untuk memandu pemikiran kritis peserta didik. Kemudian evaluasi dan umpan balik. Evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Nah, ini umpan balik ini diberikan secara konstruktif untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Kemudian selanjutnya refleksi dan penyesuaian. Pada proses ini, peserta didik diajak untuk merefleksikan pembelajaran mereka dan membantu dalam memahami proses belajar. Terakhir, pengukuran hasil pembelajaran. Hal ini dilakukan pada tahap terakhir untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan berupa tes, proyek, atau penugasan lain yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Setiap langkah ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran yang spesifik, seperti pendekatan pembelajaran yang digunakan, tingkat peserta didik, dan materi pembelajaran yang dipilih. Kesimpulannya, pada kelompok 3, menurut pendapat saya, kurang menambahkan sintak pembelajaran terbimbing secara rinci. Mungkin sintak pembelajaran terbimbing ini lebih dirincikan lagi dalam setiap prosesnya. Dan kesimpulan akhir yang saya gunakan dalam hasil comparing pada topik 6 ini, di mana berdasarkan hasil perbandingan yang telah saya lakukan memberikan kesimpulan bahwasanya dalam pembelajaran langsung, guru memegang peran sentral sebagai pengajar yang memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa.
Model ini bertujuan untuk membantu siswa memahami konsep secara langsung melalui interaksi aktif dengan materi pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk memahami konsep matematika secara bertahap dan mendapatkan keterampilan dasar secara prosedural. Kemudian langkah-langkah pembelajaran terbimbing yaitu berupa menetapkan tujuan pembelajaran, memilih materi pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran terbimbing, evaluasi dan umpan balik, refleksi dan penyesuaian, dan terakhir pengukuran hasil dari pembelajaran. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat terkait penjelasan saya tentang implementasi pembelajaran dalam UPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.